Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Seulia dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan NIM 40400121053. Di video kali ini saya akan membahas tentang dunia Arab pra-Islam. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia, Al-Janub Al-Ghorbi min Asia, atau biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stepa atau padang rumput luas di gurun pasir. Sedikit sekali menyisakan wilayah yang layak ditinggali di sekitar pinggirnya, dan daerah itu semuanya dikelilingi laut. Ketika jumlah penduduk yang bertambah, mereka harus mencari lahan baru guna dijadikan tempat tinggal. Mayoritas sejarawan dan peneliti sejarah mencatat ada dua komunitas bangsa Arab yang pernah tinggal di wilayah Semenanjung Arabia ini, yaitu yang pertama, komunitas pertama adalah bangsa Arab yang datang jauh hari sebelum datangnya Islam, sehingga referensi dan fakta sejarah tentang mereka sangat sulit diungkap. Hal ini cukup beralaskan, mengingat jauhnya rentang waktu serta tidak ditemukannya indikasi ekstensi mereka dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari keterangan kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Bangsa ini kemudian dikenal dengan istilah Baidah. Arab Baidah adalah orang Arab yang kini tak ada lagi dan musnah. Di antaranya adalah Ad, Samud, Sam, Jadis, Ashab, Ar-Ras, dan penduduk Madian. Komunitas kedua adalah bangsa Bakia yang masih ada, terdiri dari dua suku besar yaitu Adnaniyin dan Gathaniyin. Kabilah Adnaniyin berasal dari keturunan Ismail Ibrahim alaihissalam. Dinamakan Adnaniyin karena nenek moyang dari kabilah ini bernama Adnan, yaitu salah satu keturunan Nabi Ismail. Suku kedua adalah bangsa Bakia adalah kabilah Gathan. Garis keturunan Gathan sampai pada Yaktan yang dalam kitab Taurat disebut Yaksan. Nasabun atau pakar genealogi mengatakan bahwa Gathan adalah nenek moyang suku-suku di negeri Yaman, Ab'al Yamaniyin. Yang selanjutnya, kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi politik internal wilayah Arab sebelum datangnya Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di Arab didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadapi tanggung jawab bersama. Jika seseorang warga teraniaya, maka klan menuntut balas atas penganiayaan tersebut. Jika seseorang melakukan penganiayaan, maka hal itu menjadi tanggung jawab klan sebagai konsekuensi solidaritas kelompok yang disebut asabiyah. Sebuah klan dipimpin oleh syaikh yang biasanya dipilih oleh warga klan yang tua-tua dari salah satu keluarga berpengaruh, dan ia senantiasa bertindak setelah meminta saran-saran mereka. Mereka menyelesaikan perselisihan internal sesuai dengan tradisi kelompok, namun ia tidak berhak mengatur ataupun memerintah. Syaikh haruslah seorang yang kaya dan suka berderma kepada fakir miskin dan kepada penduduknya. Ia haruslah seorang yang berperilaku adil dan bijak, sabar, pemaaf, dan rajin bekerja. Di atas segalanya, ia harus seorang yang memiliki keputusan yang adil untuk menghindarkan pertentangan di kalangan pengikutnya. Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial baik antara individu maupun kelompok atau kabilah. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum.
yang ia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Sumber utama ekonomi yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangan. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan pada musim panas. Surat Al-Quraisy ayat 1-2. Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana para petani maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri, seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.